Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya zal jalali wal ikram wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumit tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyuta wa minas syajari wa mimma ya'rishun thumma kuli min kullis samarat fasluki subula rabbik zululan yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuh fihi shifaa'un linnas inna fi dzalika la ayah liqaumin yatafakkarun. Surat An-Nahli. Marilah puji syukur kita serahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya selawat dan salam mari pula kita sampaikan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ahli dan sahabat sekalian. Marilah yang pertama merupakan perasaan terharu. Mudah-mudahan letaknya An-Nahli adalah kalau kita lihat sesuai dengan apa yang telah dibicarakan oleh Allah adalah Al-Quran. Quran surat An-Nahli menyatakan wa auha rabbuka ilan nahli. Allah itu membicara dengan hambanya dan makhluknya yang bersifat nahal, yaitu unawa. Nahlun itu adalah penghasil madu. Lalu bicara apa Allah ilan nahli? Anittakhidhi minal jibali buyuta. Kamu cari tempat di gunung ya. Kamu cari tempat di gunung. Dulu saya pernah jalan-jalan ini, tapi enggak ada nahli. Rupanya inilah baru sampainya nahal. Allah bicara anittakhidhi buyutan di gunung. Kenapa? Sesudah itu wa minas syajar. Dan sampai di sanalah tempat ikat pokok dan pohon kayu itu tempat mengenap. Wa mimma ya'rishun. Kalaupun enggak ada, istilah orang Saudi adalah lebah. Nyangut mengantung reka niku. Ibu gampuna di orang Saudi niku. Kalau kita di sini enggak ada pernah orang yang memang melakukan adalah menghidupkan, membudayakan madu, enggak ada. Lebah enggak ada dibudayakan. Paling-paling ya mumpung kurawa yunawa. Tapi satu saat nanti mungkin bisa-bisa. Kemudian sesudah Allah menentukan dan mengisyaratkan dia suruh pindah kemari, summa kuli min kullis samarat. Kamu disitulah saya titipkan rezeki dan memang makananmu. Mudah-mudahan makanan Nahli di sini ini. Termasuk adalah balik kota setelah mengeluarkan kata-kata. Memang tutu kai tebiat tapi dah hamil mulai raja keun ko. Ka hana ai pelong deganya baju pe pelong ko. Itu raja keun. Maka karenanya di sana Allah menyatakan kuli min kulis samarat. Disitulah kamu akan mencari makanan. Tetapi karena An-Nahli di sini bukanlah An-Nahli yang memang Nahli dalam Quran. Bukan adalah lebah. Kan unau asli. Tetapi ini adalah manusia yang memberi nama dengan Nahli. Dan ini adalah Nahli maknawi. Apa itu Nahli maknawi? Fasluki subula rabbik zululan. Kemanapun kamu berangkat, saya akan memberi kepuasan kamu. Artinya sanggup menguasai. Jong kaya hai khun jong kaya baik kadang balon. Ipau jong temalang baik khun baik menggantung balon zulula. Di mana mereka nginap, dia tapung. Mudah-mudahan beliau kemanapun bicara ada tapungan. Mudah-mudahan bicara dengan memang yang hartawan, insya Allah juga ada tapungan. Bahkan sudah ada 3 hektar dan bahkan tambah 1 hektar tanah untuk masjid. Mudah-mudahan Bapak yang menyumbangkan itu telah menyumbangkan adalah 1 petak kebun di syurga nanti. Inilah yang kira-kira fasluki subula rabbik dululan yakhruju min butuniha. Lalu yang menghasilkan apa? Sesudah makanan-makanan itu apa yang menghasilkan dalam Al-Quran? Yakhruju min butuniha syaraba. Dia akan melahirkan daripada isapan. Akan melahirkan daripada makanan. Akan melahirkan daripada apa yang mereka itu hisap. Adalah yang melahirkan syarab.
seluruh makanan yang sangat mengandung. Baru 3 tahun Nahli di sini ada, telah melahirkan adalah Syarab. Saya mendengar hafid yang paling kecil. Bukan dia sebagai hafid. Tetapi dia dengan pendengaran saja bisa membaca dan bisa mengingat Al-Quran. Lalu bicaranya pidato dengan bahasa Arab. Namun kita hanya memang komentar mendengar. Tapi isi kandungan pidato itu kita enggak tahu. Itulah yang aneh Pak Aceh. Kenapa kebiasa ke leurun tuha, lagi awaknya lenga saman. Kena? Awaknya dengar saman. Hikim mendampurta, wallahu alam. Padahal tempatnya ayat na'udzubillah. Itunya Allah. Padahal ayatnya tepat lagi maaf Pak Tuhan. Na'udzubillah. Allah biraya. Itulah karena hal informasi. Karenanya, maka dini perpaduan pendidikan di sini, inilah memang salah satu daripada yang sangat kita harap pada zaman sekarang. Perpaduannya apa? Bukannya hafid yang kita usahakan dan kita produksi di sini. Tetapi hafid adalah itu satu keuntungan. Karena itu apa itu hafid? Hafid itu jangan tergambar dia bisa hafal Al-Quran. Jangan itu yang gambaran. Hafid dia itu bisa memelihara. Kalau memang enggak ada Allah melahirkan hafid, maka adalah Quran ini bisa didustakan oleh manusia yang memang mendustakan. Melahirkan Quran yang palsu lalu dia enggak ada lagi yang hafid. Kalau demikian mana hafid apa? Yaitu hamba Tuhan di sini mencetak hamba untuk menyelamatkan Al-Quran. Itu dia. Kalau memang di sini diciptakan hamba menyelamatkan Al-Quran daripada segala sesuatu, daripada campur tangan, nanti bisa saja Al-Qurannya akan kira-kira tidak akan selamat. Bagaikan adalah tidak berlaku lagi Taurat dan Injil. Kenapa? Taurat dan Injil itu memang karena itu juga kalam Allah. Tetapi kenapa Taurat dan Injil enggak bisa pakai lagi? Bukan karena Taurat dan Injil, tetapi telah dari khurafat. Artinya apa? Telah terjadilah takhrif. Artinya percampuran yang di dalamnya. Di antaranya, ada saya baca dalam 1 poin 1 ayat di dalam kitab Perjanjian Lama. Isa itu waktu dianggap oleh mereka itu diangkat di atas persulaan. Ada satu bab menyatakan Isa itu rela. Biarlah saya ini mati demi penebusan dosa seluruh manusia sedunia. Maka mereka itu enggak anggap lagi ada dosa karena telah ditebus dengannya Nabi Isa di atas sulah. Tapi ada ayat yang di depan itu. Waktu Isa disulah di atas Al-Isa itu mengatakan aduh. Kalimat aduh itu menunjukkan tidak rela. Di ayat yang lain rela. Inilah bukan kitab suci. Mupuk antara sebuah ayat dengan sebuah ayat itu. Maka karenanya yang mupuknya adalah karena telah campur tangan dan pikiran manusia. Justru karenanya demikian Al-Quran itu Allah wallahu mutimmu nurih walau bagaimanapun. Maka karenanya kita mengangkat tangan dan terima kasih. Yang pertama syukur kepada Allah dan terima kasih kepada guru kita. Yang telah memang bersedia untuk membangun suatu tempat untuk di sini dididik hafid. Yaitu adalah akal lahir manusia-manusia yang bisa menyelamatkan Quran daripada campur tangan pikiran manusia. Sudahkah kita aman dengan mendapat manusia yang bisa hafid Quran? Di satu sisi aman. Mana sisinya aman? Quran tidak ada campur tangan dengan pikiran manusia. Quran. Tetapi kita dengan banyak Quran di rumah kita memang enggak ngerti apa isi Al-Quran sudah cukup. Kalau memang demikian sudah semuanya orang yang jualan Quran di toko besar itu semua mereka itu ketahui hukumnya. Apa dalam tokonya dalam itu Quran penuh di Saudi. Apakah mereka itu beda dengan Saudi karena mereka itu mengetahui isinya. Maka karenanya perpaduan antara hafid dengan faqih. Apa istilah tadi? Hafid pendidikan Quran apa? Istilah singkatnya tadi? Pasang tren tuh. Ya, SMPPP itu. Itulah artinya di sini ada pelajaran agama dan di sini ada pelajaran umum. Kalau hafiz saja satu kelebihan Quran itu tidak bisa dikutak-atik. Tapi kita mau lakukan bagaimana saya memberi zakat. Tanya sama hafiz bagaimana? Angkat tangan saya enggak tahu Pak. Tapi mana ayat yang mewajibkan zakat? Hafal dia. Hukumnya angkat tangan. Tetapi dengan adanya memang dia belajar fikih, ilmu agama, ilmu nahwu dan ilmu-ilmu yang lain. Maka dengan karena itulah bukan dalam artian
yang bahwa Quran tidak terpenuhi segala kepentingan dan kemajuan alam. Quran itu adalah satu kalam Allah. Kapanpun dan bagaimanapun alam teknologi maju, Quran masih bisa menampung. Tetapi ketahuilah bagaimanapun kira-kira manusia maju dan adalah alam maju. Kalau memang kita orang Aceh, berih lekat, nyo bahan kuih mangat. Kalau kita orang biasa, kira-kira tepung ganung, nyo makanan mangat. Tetapi menyaur Aceh, yang dia berih lekat, cik, kita mentang dan minta pajan makanan mangat. Gak usah cari, gak dapat. Hana pun minta aku, pajan pajuh kuih tiga kuih mangat berih lekat. Gak tahu caranya. Tetapi ketahuilah yang bahwa musikat itu asal bak berih lekat. Begitulah Al-Quran, apapun bagaimanapun teknologi maju, ada di dalam Quran. Tinggal bisa apa enggak mengambilnya. Sudah, satu. Yang kedua, alasan saya. Alur ini, listrik yang tinggi ini, jalur ini merupakan arus membawa api. Tetapi kemana rumahnya akan masuk alur dan jalur api? Apakah mereka langsung ikat di sana masuk di bola? Ingat, jangan ikat dulu periksa voltase bola berapa. Kalau memang 110, jangankan ikat. Begitu adalah jauh-jauh ya. Begitu kena trup angus ya. Karena apa yang kita mengembolahan aja jauh. 220. Maka karenanya PLN itu menyediakan di mana arus itu ada kira-kira trafonya. Tegangan tinggi yang dikeluarkan oleh mesin. Ditapung oleh trafo, lalu diimpor kepada bola. Berapa? 220 atau 110? Apakah yang kita anggap itu mereka itu tidak percaya kepada arus, percaya kepada trafo? Memang begitulah orang bijak. Saudara parihin bapak-bapak sekalian. Maka karenanya jangan kita menganggap yang bahwa apa yang telah ada di dalam buku agamanya, yang telah ada di dalam kitab agamanya, yang telah ada dalam terjemahannya, itu sudah menyenceng daripada Al-Quran. Anggapan itu sudah habis masanya. Bapak-bapak dan saudara-saudara para hadirin sekalian jamaah yang terhormat. Maka karena yang demikian, inilah yang katanya akan melahirkan daripada An-Nahli syarabun mukhtalifun alwanuh. Syarabun mukhtalifun alwanuh. Di dalam madu itu akan yang dilahirkan oleh tahun. Dia adalah rasa yang berbeda. Mungkin Pak Wali sangat mengerti karena dia alumni dalam nama mengerti. Menyahidih adalah ia mana idih pernah ia madu idih pahit Pak Wali kan? Pahit nyahawat madu pahit kedih pihak minta aku. Tapi madunya nah hinokan pahit aku. Tetapi inilah kata Al-Quran adalah mukhtalifun alwanuh. Apa yang dikeluarkan oleh tahun itu berbeda. Yang mamehna, yang pahitna, yang mana. Kita beli di Saudi. Coba kita ke Saudi lihat berapa macam warna madu. Mungkin banyak warnanya. Dan berapa macam rasanya. Mungkin inilah mukhtalifun alwanuh. Di sini akan melahirkan adanya ahli pidato. Di sini akan melahirkan adanya ahli bahasa Arab. Di sini akan melahirkan adanya ahli memang filsafat. Di sini akan melahirkan adanya yang ahli inilah mukhtalifun alwanuh. Jangan kita harap kalau sudah masuk di pesantren semua jadi kiai. Enggak usah pikir, enggak akan dapat. Sudah masuk sekolah semua akan jadi insinyur. Tidak akan jadi semuanya. Coba lihat aja Pak Wali Kota ini apa sudah tamat S berapa dia? Enggak ada S sama juga dengan saya. Dari S1 pada SD, pada tingkat 2, SMP, S3. Tetapi itulah pemberian dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Mukhtalifun alwanuh. Mungkin teman dan saudara saya kurang beli berapa S itu? Teman saya itu berapa S dia? Enggak S, tapi di mana kedudukan? Inilah mukhtalifun alwanuh. Karena dia itu akan dilahirkan, karena dia madu yang akan dilahirkan oleh Nahli itu berbeda. Fihi syifa'ul linnas. Sesudah madu itu melahirkan apa yang mereka isap daripada saripati buah-buahan. Warnanya berbeda, rasanya berbeda, namun berbeda rasa dan warna. Syifa'ul linnasi. Dia menjadi obat bagi manusia. Madu yang pahit menjadi obat. Ahli Quran bahasa hafid menjadi obat bagi manusia. Seorang ahli fikih menjadi obat bagi manusia. Sebagai seorang pendakwah jadi hafid juga obat bagi manusia. Sebagai orang itu ahli obat bagi manusia. Obat apa? Tadanya ubat puajit. Baik tadanya ubat puajit, tadanya puah sakit lepon aku. Baru ada ubat lumbi niku. Mia yang le doktor ubat lumbi salah jawab, yo jawab niku. Nanti ada yang le doktor ubat lumbi menurut periksa ada puah sakit long, itu baru betul niku.
Menyawai dah berah hilung obat lain buat boleh Nabi ke doktor kacarang drone ngelong bunyi balong. Jadi obat apa yang menjadi sakit apa? Kalau memang ada orang yang enggak tahu bagaimana hukum, sudah ada dilahirkan oleh orang ahli fikih. Kalau memang keadaan memang memerlukan sebagai pendakwah, sudah ada akan dilahirkan adalah ahli dakwah. Kalau kita kirim ke daerah ini, nah orang yang lunduan je bahasa Aceh. Kalau kirim daerah lain ada juga yang hadir dengan bahasa Inggrisnya. Maka inilah yang menyangkatnya adalah mukhtalifun alwanu fihi shifaun linnas. Bisakah begitu demikian? Inna fi dzalik la ayah liqaumin yatafakkarun. Itulah tanda kebuktian dan tanda keahlian dan tanda kemahirannya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan menganggap mungkinkah itu istilah yang menggunakan mungkinkah di kubur ada azab? Bisakah di syurga di akhirat kena ada neraka? Kalau masih ragu Allah menyatakan itu ampun-ampunlah kalau bahasa sekarang, minta maaf. Kalau masih ragu ada azab kubur dan neraka, minta maaf sama saudara. Kami enggak perlu ingat saudara lagi. Berarti jangankan untuk kami, Allah kalian belum percaya, apalagi kami. Harus beginilah. Allah enggak percaya, kenapa kita harus percaya sama dia? Yang jadikan dia enggak percaya, kenapa lagi orang lain yang enggak menjadikan dia? Harus begitulah. Saudara para hadirin sidang jemaah yang terhormat, itu satu kelebihan yang nak. Kemudian kelebihan yang kedua, nahlah. Dalam hadis Rasulullah, nahlah itu satu kelebihan. Sehingga dalam tulisan mufassirin ahli tafsir, ada yang memberi penjelasan bagaimana kelebihan nahlah dalam mengatur strategi dalam mengeluarkan madu. Ada tulis, yuqsamu ya'sumu ya'subuha a'malaha bainaha. Ya'sub kalau bahasa Arabnya. Apa ya'sub? Kemudahan. Itu satu kelebihan. Tahun na kemudahan sabah niku. Lam sabah empung raya na sira panglima dia. Na sira panglima. Itu yang istilah agama ya'sub. Dia itu yang mengatur dia. Cobalah menyaji lagi handapun kalau hilang keluang teman naon ku dalak tanam. Pilih boleh piang baru singah dia dono baik tempat baru asih. Menyohalang kelemu je masal ku ilit. Siapa yang komando? Ya'subuha. Dia ada ya'sub. Kalau di sini memang sudah terjadi nahli, jangan ingat, jangan yang lupa. Di sini harus ya'sub ada. Siapa yang ya'sub? Ya'subuhanya apa? Yaitu fal ba'du ya'malu syam'ah. Fal ba'du ya'malu syama'. Sebagian daripada tahun itu kerjanya daripada terima perintah dari ya'sub apa? Ya'malu syam'a. Orang Aceh pegat empu. Ida waktu juga pegat empung sekarang. Empu nawan aku empung pegat ada bayi dua anak. Itu kerjanya. Lain pun abu atapu api. Mapa kituri nyan. Itulah cara kemudian cara kemudian bangai ke bayi nak gop naku. Lalu dia tahu ini ahlinya hinan. Betan yang kepulong ni yok kenan menyol yok lah. Yang je ke minan tang lentai gaji ke. Nyan di binatang hidup pun menyawurun ke tan yang kepun boh long kenan nak dialog lebih kurang bam datang urang nyan naku. Tindalah sarang beda pergi tanya kepun kenan yok long. Tiang kagak yok sarang naku. Terus fikir menyok kenan yok adalah termasuk sarah buat bab boy. Menyokong benarlah. Sehingga yang sebagian itu ya'malu syam'ah. Sebagian melakukan adalah tempat akan melahirkan bibit dan akan melahirkan madu. Wal ba'du ya'malul asal. Yang sebagian kerjanya apa? Tuh ingat sakanku. Pasir madu. Idrawakah pasir madu. Artinya yang sebagian pegang rumah. Yang semacam itu urung pasawasa rumah. Wal ba'du ya'til ma'. Dan sebagian mendatang air, yusibuhu, air itu fil baiti, siram baik seuum nangku. Isiram mumpung no baik seuum kan dah tinggal laurau nangku. Wal ba'du ya banil buyut. Yang ladum tu ingkar. Cobalah kita lihat. Itulah memang kalau ada memang tahun, enggak pernah ada satu masa pun yang enggak ada orang yang ngelilingi dia. Ibineh mempunoi wa. Nah perlaya, enggak usah takut. Kalau masih sanksi kepada ahli di sini, enggak usah sanksi, asal syarat satu saja. Apa syaratnya? Baik rampunawa niku. Yang syarat tabah takai. Menyampunawa darham baik pegah salah nawan dia. Menyau ke darham punawa yang kami dah penyakit keun. Baik ram jak kerot musabah hai kap niku. Itu dia. Maka karenanya adalah pendidikan agama jangan diganggu ya. Urang cai keun baik perkaru limong dengar Itu bahasanya. Maka adalah tahun enggak usah diluntar, enggak usah diapain dia. Biar dia di situ dia. Enggak ada gangguan orang.
Jangankan orang yang diganggu, umpung kaya abak idang ji, hana petah, mesti kerek. Jadi berarti, iminah, pada boh nak cabun kaya yang petah, mesti kerek tan. Itu tanau nawan. Tetapi taminah kenanya, sikan bak kaya duruh nungku. Tapi menau enggak pernah dia. Maka mudah-mudahan An-Nahli yang ada pada hari ini, begitulah karena memang surat-surat Nahli, dan kemudian juga nama yayasan An-Nahli, dan juga tempatnya di Nahli, di bukit. Maka sudah memang pun faktor 3 sudah cukup. Dengan 3 faktor ini, mudah-mudahan adalah An-Nahli yang pada hari ini sudah kembang di sini. Namun mereka anggap unonya adalah penyakit terus watih-watih. Tapi rupanya banta depun nama dui dalam senang-senang. Tak kira je tak pelarhau nama aku. Saya kira je tak pelarhau nama. Mereka mereka baik tawana dekoi catak. Jino akan pakai pelarha. Pajah hendak pakai pelarha. Nang kalau maju. Coba kita ke Saudi. Di mana tokoh-tokoh Saudi kita masuk belakang ini ada apa? Ngebahasa nanya tokoh bahasa Indonesia betul aku. Umpung nawai begat aku. Mungkin umpung nawai begat lang kedai. Banyak nanya hai mungkin aku. Lagi mungkin dah pula abang pelam lah remon yang mungkin pula hore tu biar on aku. Yok kahe ipa yo jong kedai bom pelam tu. Hanai pula abang pelam raya salen aku. Abang pelam tek mentang. Beliau tanggap berkon yang bawa unonya tukang pekarurung dan tukang catak urung. Lihat kata rasa iuno beryakin itu adalah kata Allah Ta'ala bakri. Summa kuli min kulis samarat. Sama dengan dia min butuniha syifa'ul linnas. Rupanya obat. Maka karenanya Pak Wali sebagai pimpinan daerah sementara. Anggaplah ini produk obat. Persoalan ubat yang rumah sakit nanti keluar rumah kejap mentang gelak hendak pajuh baik salah ubat hana boleh. Kan hana boleh, hana kejap. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, satu saat datang seorang lelaki kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, inna akhi, saya punya teman adalah dalam kondisi sakit perut bahasa Aceh, hana gaib perut kumbung sampai. Maka baginda Nabi menyatakan, apa kata beliau adalah puat alakun. Faqala inna akhi kakenang penyakit perut ke Nabi sallallahu alaihi wasallam isqihi asalah. Berikan asal ya. Ambil madu tolong beri. 2 hari kemudian datang kembali, ya Rasulullah 2 kali tiasa beli belum sembuh, beli lagi. 3 hari datang lagi belum sembuh, beli lagi, beri lagi. Hari yang keempat datang lagi belum sembuh. Apa jawab baginda Nabi? Sadaqallahu wa rasuluhu wa kadzdzaba batnu akhik. Apa yang dikatakan oleh Allah dalam Quran benar dan apa yang saya katakan benar menjadi ubat tapi perut saya kata salah. Kan iuna salah, perut hana betul ini. Itu dia. Bukan matahari enggak ada, matanya sakit. Bukan makanannya yang enggak manis tetapi kerongkongannya yang sakit. Inilah yang biasa kita baca di dalam kasidah Berdah Zalail Khairat, katungkirul ainu daw asyamsi min ramad wa yungkirul famu ta'mal ma'i min saqam. Katung kirul ainu. Berapa banyak mata yang menyatakan adalah enggak ada matahari. Enggak ada nampak benda. Enggak ada apa-apa di jalan. Tetapi bukan karena dada. Tapi justru min ramat. Tetapi dia punya mata yang tidak sempurna. Mata apa tubuh tu. Maka pegat dan ada. Wa yungkirul famu ta'mal ma'i. Banyak sekali adalah mulut yang mengingkari enggak manis air. Banyak sekali mulut yang menyatakan hana mangat kuah. Hana mangat rukuk. Baik pegah banyak aku. Tetapi hana mangat rukuk, hana mangat kuah, hana mangat kalapkan janjit. Katung kirul famu ta'mal ma'i min saqam. Karena penyakit demam tiga Jumaat. Yang orangnya Pak Wali heboh buku kalau kena ikut jo kai mai. Yang sakit dengan Pak Wali baik meleh hana nyum tinggal boleh tinggal jelam aku. Kau menandakan yang bawa rukuk yang salah tapi tinggal sakit keuang. Kalau demikian adalah baik tak terpaksa urang dengan sakit keuang. Tinggal sakit rekong hai ibu berang kakri ni pajau baik dapat tahan ko. Pak kriki bah menantap bubat mentang aku pulih hana payah tinggal ka pulih gekeun tameh bu mat ada baro men sabai ari baik orangnya baik le hana ka kula kaya balik ni. Maka karenanya kalau dulunya malas dan marah sama umpama Nahli, biar begitu dia dulu. Sehingga hendak depun 30 sakit nalam mitabu kena cerita. Begitulah cara fatanah. Inilah sifat baginda Rasul. Di dalam menjalankan sadaknya, amanahnya, tablignya, maka untuk keberhasilan sadak, amanah dan tablig baginda Nabi adalah dengan karunia Tuhan sifat fatanah, bijaksana dalam menjalankan sadak, bijaksana dalam menjalankan amanah dan bijaksana dalam menjalankan fatanah. Maka karenanya adalah kita mengharapkan tadi adalah dengan Al-Quran
kita akan menghasilkan. Artinya apa? Bukan dengan hafal Quran bisa. Tetapi Quran itu merupakan inti. Semuanya akan lahir di dalam Al-Quran. Bagaikan madu itu adalah merupakan obat. Syifa'ul linnas namun mukhtalifun alwanuh. Maka karenanya para hadirin sidang jamaah yang terhormat. Saya ulang kembali sebagai kesimpulan. Mari An-Nahli yang ada pada hari ini kita gunakan sebagai obat. Mudah-mudahan insyaAllah sekali, 2 kali, 3 kali enggak sembuh. Maka pedomalilah kata Nabi, bukan nahli dan bukan madu, bukan salah ubat. Tetapi butnu akhika adalah kadhib. Perut cenggan kata, anda betul. Yang betul berkeri, kan karena sakit perutnya. Bahasa Aceh kayak empon aku. Kayak jawa doktor, han pulih. Dan akan penyakit rumah sakit. Ya baru kon, ya baru item aku. Ya ikut tulis aku. Jadi kan penyakit rumah sakit, aku penyakit rukun. Aku dia baru mubat, baru untuk mau tajak aku. Jadi kenyan persoalan, anda betul. Tetapi persoalan yang lain. Maka karenanya Bapak dan saudara-saudara sekalian, sebagai kesimpulan, mengingat waktu yang memang sudah sangat terbatas, sudah memasuki jam 12:30. Mari kita akhiri dan kita simpulkan yang bahwa pendidikan yang ada di sini, yang pertama harus kita berterima kasih dengan berdirinya Yayasan An-Nahli dan juga diberi nama dengan An-Nahli, mudah-mudahan menjadi tabarruk, tafaul, bahasa Aceh tempenan. Bohnan tempenan aku. Na faedah sempena urang Aceh henti gini pula puduk jaro tu le daun. Dan yang kepun aku naik baik patah pelepek. Nya patah pelepek liang bawah nangku. Oh karaya. Tetapi menyohai timur raya baik terdekat patah pelepek. Sesudah balia bana Allah Taala mengkurnia seorang putra seorang bayi sunat dalam pandangan agama yu'aq. Dilakukan akikah apa? Akikah. Penan bayi makanan pun ke bayi. Sunat beribu memeh kerana mayat. Dan sunat akikah. Tetapi akikah yang dilakukan itu jangan dicencang kambing. Itu sunat. Kau bak mafsal-mafsal. Bak lak. Walaupun dia takoh menan. Tak tagoh je. Tak minta melanggar raya. Tabuh pat. Yang kepada yang ni. Tak tagoh kajib minta melanggar raya. Tabuh kedengku untuk pat. Ayat raya dalam aku. Namun demikian itu sunat. Nilai kenapa? Tafaulan. Mudah-mudahan keselamatan anggotanya. Keselamatan itu kapan? Kalau dia hidup. Kalau dia enggak sempat hidup, di mana cari keselamatan? Lalu sunat diberikan dengan makanan yang manis. Mudah-mudahan akhlaknya jadi manis kalau dia besar. Sama dengan adalah musajat atau pegot-bagot, tetapi raya hai temu, ipayuh ramai. Ipayuh le penyakit. Maka karenanya sesudah kita tanam kelapa, puduk jarawati hulai deot, pegai-pegai lah. Karaya nyantai dibiakmu baru han petah. Baik terfikir nyoy nyantai dibiakmu han petah. Mudep han dende pu petahmu niku. Pupunya na penyakit jamang you penyakit kenau. Itulah kalau istilah makanan tidak baku. Kebiasaan baku jangan kira-kira selalu berangin. Kulkas tempat pegai baik kuat hai galak buka niku. Mau buka 3 sen, hang kiri, pakai cit, buka cok buka cok gulai, buka cok bumbun, buka cok bawang, yang teput urau, han alam kiri ngebuka puasa. Tata yang pakai puasa lah, han tepu, 3 sen buka nak. Mangen udah cekin. Begitulah di sini hafal Quran, di sini baca hadis, di sini nanti bergaul dengan manusia kayak dua ayu pakai teman, kamangen lengu kalau pi alam tu. Sehingga kaya kamu kamangen lam niku. Maka karenanya yayasan yang terkurung alhamdulillah cepat bekunya. Maka dengan karenanya marilah di mana yayasan yang ada sekarang bukan hanya saja di Nahli tetapi dimanapun ada. Kalau memang pendidikan itu yang bermuaranya kepada menjaga agama, kita tetap alhamdulillah menerima. Lebih-lebih yang ada di daerah Pangoi, indah fil hissi dan indah pada maknawi. Indah dalam kejadian sudah rata dan indah dalam penilaian akan melahirkan putra-putri santri yang memang bermanfaat kepada manusia. Demikian dan terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma naddim ahwalana wa hassin af'alana wa khallisna min alamil faqri wadh-dhulli. Wa'simna minal bala'i wal waba' wa min syururil a'da'i wasyayatin wa nafsil ammarati bis-su'i ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.